Halo semuanya. Ya. Ya, pada pagi hari ini kami berada di Monumen Nasional atau Monas di Jakarta. Pada pagi hari ini kelompok kami mengunjungi sebuah monumen, yaitu yang dimana dalam monumen tersebut terdapat beberapa sejarah atau museum. Gimana keseruan kita di Monas pada pagi hari ini? Let's go! Let's go. Dadah! Ya, pada kesempatan kali ini saya berada di replika tentang gerilya mempertahankan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945 hingga 1949, yang dimana tentara Republik Indonesia dengan menggunakan peralatan perang sederhana bergerilya bersama rakyat menghadapi musuh yang hendak menegakkan kembali kekuasaan Belanda untuk menegakkan kekuasaan Republik Indonesia. Di daerah yang dikuasai musuh disusun kantong-kantong gerilya yang dapat melaksanakan pertahanan secara berdiri sendiri dengan integrasi segenap kekuatan politik, ekonomi, sosial, dan militer. Untuk lebih lanjutnya, kalian bisa melihat tentang ilustrasi yang ada di kotak ini. Di sini terdapat Jenderal Sudirman pada tahun 1948. Yogyakarta yang merupakan ibu kota RI pada saat itu direbut Belanda dalam aksi militer kedua tanggal 19 Desember 1948 dan pimpinan pemerintahan ditangkap. Mereka dipindahkan ke Bukit Tinggi dengan membentuk pemerintahan darurat RI. Jenderal Sudirman yang waktu itu dalam keadaan sakit parah memimpin gerilya. Untuk melanjutkan perjuangan membela kemerdekaan, Jenderal Sudirman baru kembali ke Yogyakarta pada bulan Juli 1949 setelah pemerintah RI dikembalikan ke Yogyakarta sesuai dengan persetujuan antara Indonesia dan Belanda. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pengakuan kedaulatan 27 Desember 1949. Perjuangan gigih rakyat Indonesia melawan agresi militer Belanda serta tekanan Dewan Keamanan PBB memaksa Belanda kembali untuk ke meja perundingan. Di Jakarta, pada tanggal 7 Juli 1949, tercapai persetujuan untuk mempersiapkan suatu konferensi meja bundar yang akan membicarakan pengakuan kedaulatan Indonesia. Dalam KMB di Den Haag, pemerintah Belanda mengakui kedaulatan di Indonesia pada Republik Indonesia Serikat. Upacara pengakuan kedaulatan di Jakarta dipimpin oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX, ditandai dengan pengibaran Sang Merah Putih. Saya sedang berada di replika tentang kembali ke negara kesatuan tahun 1950. Rakyat di setiap daerah menuntut pembubaran negara serikat karena tuntutan rakyat secara spontan. Beberapa negara bagian menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia yang merupakan negara bagian dari RIS dalam perundingan antara RIS dan negara bagian RI. Tercapai kesepakatan tentang penghapusan bentuk federal dan berdiri kembali negara kesatuan Republik Indonesia yang kemudian diumumkan oleh Mr. Supomo pada tanggal 17 Agustus 1950. Terima kasih. Belakang saya ada replika pengesahan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 tanggal 18 Agustus 1945. Setelah kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, para pemimpin bangsa dengan segera menyusun tatanan kehidupan negara. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengadakan rapat di Pejambon, Jakarta. Rapat menghasilkan keputusan yang sangat penting mengenai ketatanegaraan Republik Indonesia, mengesahkan Pancasila sebagai landasan filsafah negara dan Undang-Undang Dasar 1945.
baik di belakang saya ini ada replika dari Proklamasi Kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Mengetahui bahwa Jepang kalah perang, rakyat Indonesia baik para pemuda maupun para pemimpin pergerakan kebangsaan berpacu dengan waktu untuk mewujudkan cita-cita perjuangan, yaitu mengumumkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia secepat mungkin. Dalam pertemuan rahasia pada malam hari, tanggal 16 Agustus 1945 di Jalan Imam Bonjol 1, Jakarta, naskah proklamasi dirumuskan ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Pada tanggal 17 Agustus 1945 pukul 10 waktu Indonesia Barat, Soekarno didampingi Muhammad Hatta membacakan proklamasi kemerdekaan Indonesia.